Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan kajian kita surat Al-Hajj, surat yang ke-22, masuk kepada ayat yang ke-12. Mulai. Halaman 333. Surat ke-22 Al-Hajj, ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Dzalika huwal dhalalul ba'id. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Labi'sal maula wa labi'sal ashir. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Man kana yazunnu an la yansurahu Allah fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila sama thumma yaqta' falyanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghiz. Sampai di situ. Ayat yang lalu menyatakan ada orang yang beribadah menyembah Allah di tepi-tepi, di pinggir-pinggir. Jika ada faedah, ada manfaat, ada untung baginya, maka dia beragama. Tapi jika mereka rasanya mendapat kerugian atau kemudaratan atau musibah, maka mereka berbalik. Mereka ini adalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yad'u mereka menyeru. Dalam artian mereka menyembah, beribadah min dunillah kepada selain Allah. Dalam ibadah itu ada berdoa, ada menyeru, ada memuja, ada menyanjung, ada minta perlindungan. Itu makanya namanya yad'u. Da'a, yad'u, menyeru, mengimbau, memanggil. Jadi mereka seru-seru. Orang kalau beribadah, di samping dia melaksanakan ketaatan, tentu dia juga memuji, menyanjung, dan juga meminta, memohon dan mengadu serta berlindung. Lalu mereka sapalah Tuhan-Tuhannya ibadah itu. Kalau di kita kaum muslimin kan ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Zallal, ya Hayyu, ya Qayyum. Baca semua nama-nama Allah. Allah memiliki nama-nama yang sangat indah, Al-Asma'ul Husna. Allah juga mempunyai sifat-sifat yang agung, yang tinggi. Maka serulah Allah dengan itu. Orang-orang yang beriman pasti ketika mereka beribadah kepada Allah, yang mereka seru Allah melalui nama-namanya atau sifat-sifatnya. Tapi orang yang tidak beriman kepada Allah, ingkar, kufur, dan mereka
menganggap selain daripada Allah berhak pula disembah, diibadahi, ditaati, atau sama seperti Allah. Lalu yang mereka seru tentu nama-nama siapa Tuhan-Tuhan mereka. Mereka puja, mereka puji, mereka agungkan, mereka sanjung. Bahkan ada yang tiarap, ada yang tarap di Mekah Tuhan mereka, ada yang tersungkur, bahkan ada yang memagut-magut Tuhan mereka sambil meminta-minta, menyeru-nyeru, memanggil-manggil. Yad'u namanya. Yad'u. Kalau kau guna Merapi kau doa yang berdoa. Nyak lah dunia. Nyak Merapi lah tu erupsi. Ada yang manggil angku ke? Itu baca angku, lah do angku. Jamal latih lo yang ku lai. Jadi mudah-mudahan terangah di Gunung Merapi kan. Ini pernah baca tulisannya. Oh nyak. Allah dunia. Kesian nama nyak. Kan Gunung Merapi. Kan menyeru. Apakah musyrik? Nak kita kaji itu kan itu contoh saya. Atau bangku. Ku, jangan batuk je langku. Gunung Merapi dia kalau keluar batuk kan. Jangan batuk-batuk je langku lah dongku. Coba gambarkan orang yang menyembah selain Allah. Ada kalanya berhala, ada kalanya arca atau patung, ada kalanya batang kayu, atau ada kalanya gambar-gambar, atau tempat-tempat yang mereka anggap keramat, lembah-lembah, bukit-bukit, gunung-gunung, atau malah binatang yang mereka sembah-sembah, puja-puja. Ada yang memagut kaki sapi, ada yang tiarap kepada anjing, ada juga. Jadi mereka seseru, yad'u. Yad, mereka menyeru, artinya beribadah. Min dunillah, kepada selain Allah. Ma la yadurruhu, ma apa yang tidaklah, tidak ada, yadurruhu yang tidak dapat atau tidak ada, tidak bisa mendatangkan mudarat. Darru memudaratkannya. Wa ma la yanfa'u, dan tidak pula dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada penyembah-penyembah, kepada penyeru-penyerunya. Agak-agaknya cuma. Bahkan dipukul seperti Nabi Ibrahim memukul, tidak melawan dia. Nabi Ibrahim kan memukul, menghancurkan malahan sesembahan. Dipukul, dihancurkan dengan kapak. Lalu ditinggalkan Tuhan yang terbesar, disangkutkannya kapak ke leher Tuhan itu. Bahkan sebelumnya Nabi Ibrahim sempat berdialog dengan Tuhan-Tuhan itu. Kenapa kalian tidak makan ala ta'kulun? Karena Nabi Ibrahim melihat di rumah tempat di mana Tuhan-Tuhan itu berada, ada sekian sesaji, antaran dan makanan di sekitar pelatarannya itu. Nabi Ibrahim bilang, ala ta'kulun, kenapa kalian nak makan? Panik-panik seorang manta membuat singgang. Barangkali sini tak ada singgang tak? Ayam. Kemudian mereka juga tidak bicara, la tantiqun, tidak juga bicara. Aneh kalian. Pasai Nabi Ibrahim dipakuannya lah ya. Dia tidak juga melawan. Jadi la yadurru,
tidak dapat mendatangkan mudarat, melawan pun tidak, apalagi mendatangkan hukuman dan siksa. Dan juga tidak ada bisa memberikan manfaat. Itu hanya agak-agak angan-angan keyakinan kepercayaan pada penyembahnya, bahwa apa yang mereka peroleh, apakah kesehatan, hasil panen yang melimpah, itu lantaran dewa ini, dewa ini. Seperti kepercayaan orang di tepi pantai Laut Selatan, panen mereka nilainya banyak, hasil tangkapan itu karena penguasa pantai Laut Selatan sedang berbaik hati, sedang berkenan kepada mereka. Nah, kemudian mereka hanyutkanlah kepala kerbau, ditambah dengan bunga-bunga dan aneka macam hiasan serta buah-buahan, dihanyutkan ke pantai, ke laut selatan. Penguasanya siapa? Nyi. Nyi penguasa, Nyi. Dia punya. Malah ada di satu hotel di sana, spesial hotel untuk Nyi berkunjung. Hotel nomor sekian, kamar sekian. Kenapa? Ya, mereka menganggap hasil tangkapan ikannya banyak, kemudian lautan tidak bergelombang dahsyat, badai tidak tiba, itu karena Tuhan mereka, dewa mereka, dewi mereka sedang berbaik hati dengan mereka. Antara sebenarnya itu kan anggapan mereka saja, bahasa itulah dewi yang mendatangkan manfaat. Tidak, ma la yanfa'u, apa yang tidak bisa mendatangkan, memberikan manfaat kepadanya, kepada penyembahnya, juga memberikan mudarat. Jadi mereka menyeru, mereka menyembah, mereka berbiada, mereka meminta, berdoa, memohon perlindungan, penjagaan, pemeliharaan kepada selain Allah, yang sedikit pun tidak ada atau tidak dapat mendatangkan mudarat jika tidak disembah, jika tidak ditaati, jika tidak dihantarkan makan makanan, juga tidak dapat mendatangkan manfaat, sedikit pun tidak, sedikit pun tidak. Itu adalah ad-dalalul ba'id, dalal. Yang demikian itu, zalika adalah ad-dalal, kesesatan ba'id yang amat jauh. Dikatakan jauh, kenikmatan, kesesatan yang sangat jauh, tidak ada lagi sesat yang melebihi kesesatan seperti itu. Seakan-akan dah jauh kemana, tidak bisa dipintih, tidak bisa disusul, apalagi dilewati, karena sudah jauh, terjerembab, terjerumus dalam kesesatan. Dhalalil ba'id, kesesatan yang amat jauh. Kenapa? Ya, memang itu. Catatannya sedikit, mereka itu bukan orang pandir. Mereka sarjana. Ada yang doktor, ada yang ada yang profesor, ada yang tamat di mana-mana. Enggak, mereka itu orang cerdas, orang pintar. Masalahnya keyakinan mereka itu yang batil, akidah mereka yang rusak. Sebab akidah, keyakinan, keimanan itu bukan persoalan kecerdasan, bukan masalah intelektual. Tidak ada hubungannya tamat di sana, tamat di sini, pangkat itu, jabatan itu, posisi itu, tidak ada hubungannya tidak ada. Keimanan hubungannya dengan hati. Jangan dikira, jangan disangka penyembah selain Allah itu orang pandir, orang bodoh, orang ongok dan dungu. Enggak. Baiklah ke pulau di Indonesia. Kau ada nama pulau di Indonesia? Di sedujung pulau Jawa
Itu enggak. Ada orang cerdas-cerdas itu. Tertangkap kan? Atau pergilah ke negara India. Ada presiden situ. Ada menteri-menteri. Tapi mereka tetap berkeyakinan batang kayu tertentu, sungai tertentu, hewan tertentu bisa memberikan mudarat atau mendatangkan manfaat. Lalu mereka kadang-kadang ditonggengkan susu. Tahu ditonggengkan? Tonggengan. Keju dihiasi dengan bunga-bunga, dimandikan. Yang paling hebat adalah mereka memagut kaki sapi. Sapi itu kadang lo berjuang sapi kan. Apakah dia pandir? Enggak. Sapi juga enggak bahagia. Kan enggak bahagia dah. Jadi makannya kan. Atau kira-kira, atau malah tikus menjadi dewa. Tikus menjadi dewa. Kita bukan mencaci, enggak. Bukan mencela, enggak. Cuma begitulah. Bahwa orangnya tidak pandir. Tidak ongok, tidak bodoh, tidak jahil. Jahiliyah namanya. Orang yang tidak ada kebenaran di hati mereka. Keyakinan mereka adalah batil. Di ma la yadurruhu, apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya, wa ma la yanfa'u, dan apa yang tidak dapat memberikan manfaat kepadanya. Itu adalah kesesatan yang teramat jauh. Tiba anyik itu lah anyik kalawi betul. Tidak bisa pintel. Ya dong. Dia menyeru. Kalau banyak ya donguna. Kalau seorang ya dong. Dia menyeru laman darruhu. Laman. Sungguh. Benar. Man. Yang darruhu. Darruhu. Bahayanya. Mudaratnya. Petaka bencananya akrabu, lebih dekat min naf'ihi, daripada manfaatnya. Labisa, sungguh amat buruk. Al-maula, penolongnya. Walabisa, dan sungguh amat buruklah al-ashir, kawan-kawannya, teman-teman sejawatnya. Mari kita pahami. Yad'u, dia menyeru atau dia menyembah atau dia berdoa, yad'u, kepada sesuatu yang mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Pertama, ada yang membedakan. Kalau di ayat ke-12 bunyinya ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Kata-katanya ma itu benda mati. Tapi di sini laman, man itu benda hidup, orang, manusia yang berakal. Ini berarti ada juga yang menyembah manusia, beribadah kepada manusia, seperti kepada Fir'aun. Bukan hanya Fir'aun,
Banyak penguasa-penguasa, raja-raja dahulu kala yang menganggap dirinya Tuhan. Harus dipuja, diagung, disanjung, dihormati, dan segala macam. Bahkan tidak boleh menatap matanya. Itulah kisah-kisah raja-raja dulu. Rakyat itu tidak boleh melihat raja. Kalau lewat raja dengan kendaraannya harus ini, tidak boleh angkat kepala. Ada yang sujud, ada yang menekur, ada yang tiarap. Bukan di negeri asing, di Indonesia, di Jawa begitu dulu. Ketika zaman raja-raja siswa, lewat raja dengan kendaraan kuda kencananya, diri pengawal, mereka harus tidak boleh lihat. Tak boleh lihat. Karena orang yang hina tidak mungkin melihat sang yang mulia. Kalau datang ke istananya harus merangkak. Jadi di sini kata-katanya man kan, laman, la sungguh man. Man itu yang itu biasanya man itu untuk manusia. Dia menyeru laman yang sungguh atau sungguh yang mereka seru adalah yang madaratnya, bahayanya, bencana lebih dekat daripada manfaatnya. Maka kata-kata man di sini kembalikan kepada manusia atau kepada makhluk hidup. Kalau begitu, ada yang menyembah, ada yang berbidah, ada yang berdoa, ada yang minta, ada yang melindung kepada benda mati, ada yang kepada benda hidup. Benda hidup itu ada berupa seperti malaikat yang tak nampak, atau jin-jin, atau manusia, atau hewan dan binatang tertentu. Ada semuanya perbuatan manusia seperti itu. Pokoknya semuanya min dunillah, selain daripada Allah. Syukurlah kita, sangat syukur kita diberi petunjuk, diberi keimanan, diberi hidayah, terbuka hati untuk menerima yang benar. Andaikan kita termasuk orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk dikasihnya petunjuk, barangkali kita juga akan menyembah hewan-hewan atau menyembah benda-benda. Bahkan sekarang masih ada orang yang menyembah-nyembah tempat-tempat yang anggap ada penghuninya, ada penunggunya, itu kan? Malah sempat-sempat orang awak permisi melewat, permisi, nyiak numpang kami lewat nyiak. Dulu kawan saya bercerita, setiap kelok ke Jakarta itu harus ngelason, mengana minta lalu minta. Jangan kau jaga duanya, aja ngelason. Itu dia. Kalau orang Arab di padang pasir, sebagaimana dalam surat Al-Jin, setiap mereka mampir di lembah tertentu untuk menginap malam, mereka akan melakukan perjalanan itu kan sampai tengah malam, supaya pagi. Jadi mampir mereka di suatu lembah, di situlah mereka meminta kepada penunggu lembah. Innahu kana rijalan minal insi ya'uzuna bijalan minan nas minal jinni. Ada orang-orang laki-laki yang minta lindung kepada tokoh-tokoh jin-jin. Itu dia. Maka mereka minta izin kepada penguasa di lembah itu atau di bukit itu atau tempat itu agar mereka dilindungi, dipelihara, jangan diganggu. Kemudian mereka buat biar antaran kan. Kalau awak tuh tiok kelok ngalason. Di daerah Jawa Tengah ya,
Bromo, Jawa Tengah kan? Iya Jawa Tengah. Gunung Bromo itu hasil panen dibuang ke kawah. Bersama-sama menjunjung hasil panen, hasil tanah, kemudian dilemparkan kepada beliau yang ada situ supaya jangan ditimpakan mudarat dan hasil panen makin melimpah ruah. Itu tanda mereka dikasihlah makanan. Itu gaya mereka. Seterusnya. Dulu anak murid ambo namanya si Ihsan, tak terangkan di Ihsan itu kini tidak. Tahun era 92. Jadinya tahu kapan orang antaran ko. Entah apa tahu. Tahunya. Kemudian larinya daripada pesantren. Melompek. Ketika itu ada pagar, tahun 92 pagar. Hilang. Kau balik ke sekolah pesantren. Tanya orang, Mang, apa yang makan singgang? Pak, singgang siap. Ada orang antara nampak dan mau cekok. Makan yo, lama Pak. Talu lagi. Singgang, katan lagi habis. Sila tahunya orang kemantan ni makannya. Itulah. Jadi nampak kita syukuri itulah. Kita dapat hidayah, dapat petunjuk, sehingga kita tidak memuja-muja, tidak menyembah-nyembah, tidak mengagungkan benda-benda mati, termasuk benda-benda hidup, termasuk khayalan-khayalan. Kan ada yang dikhayalkan. Kau sanu Tuhan. Nah, dikasihlah nama-nama seperti itu. Jadi mereka menyembah atau dia menyembah laman yang daruhu mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Mukasih lebih dekat. Berarti ada juga manfaatnya kan? Di dunia setidak-tidaknya mereka mendapat faedah daripada menyembah-nyembah itu. Seperti para penjaga-penjaga. Kan ada penjaganya tak? Kun. Cen. Tak kuncun tu. Kuncen. Juru. Kunci. Dulu ketika gunung di Jawa Melatih, kuncen. Nah, di sini kos Jawa di Gunung Merapi kok usialah kuncen gini kan. Juru kunci. Jadi di tempat-tempat dia nanggap itu ada situ Tuhan atau penghuni keramat, ada kuncennya. Ada kuncen juru kunci. Juru kunci. Paling tidak orang kau dapat manfaat. Ada manfaat kan? Atau penjaga-penjaga atau orang di sekitar situ. Atau banyak orang mengalir di situ dapat manfaat dengan adanya penyembah itu ramai kan di musim-musim tertentu. Di acara-acara momen tertentu orang datang ramai-ramai. Tentu orang menggalas apa namanya? Muka lapak. Pokoknya sia-sia berkaitan dengan acara itu pasti ada dapat manfaat. Manfaat yang sifatnya sementara. Itu manfaat. Atau mereka menganggap kesehatan panennya menjadi mereka anggap itu manfaat. Manfaat daripada menyembah berhala batu. Dia menyembah sesuatu yang mudaratnya, bahayanya, bencananya, petakannya lebih dekat daripada manfaatnya di dunia dan akhirat. Di dunia tidak seketik je manfaatnya. Yang mengambil manfaat adalah orang yang mempunyai yang mempunyai kepentingan tertentu di situ. Mempunyai kepentingan tertentu di situ, itu dapat manfaat. Penyembahnya tekor mah, tekor.
Tiba masih manu ketidang tentang situ kan tekor. Kemudian dalam beberapa tafsir kita baca, iko di akhirat go. Di akhirat. Ba makasihnya di akhirat. Nanti di akhirat para penyembah-penyembah, para penyeru-penyeru, patung berhala atau apa saja, mereka yad'u, ayat kedua balik. Mereka ayat ketiga balik, mereka menyeru. Mereka memanggil. Yad'u kan menyeru, memanggil. Oi, kalian, lah panik-panik si kami menyembah, beribadah, memuja, menyanjung, berdoa, meminta, mengadu. Rupanya kalian ko mudarat kalian lebih kadang daripada manfaat. Tak ada setiap manfaat kini. Paling-paling kami dapat manfaat sekini di dunia lah. Kini ko memang darruhu, mudaratnya kalian ko lebih sangat di akhirat. Karena memang di akhirat kan hari takhasum. Tahu takhasum? Saling berbantah, saling berdebat, dan saling mencaci, melaknat, mengutuk. Itu hari kiamat. Pengikut mencela yang diikut. Yang diikut menyalahkan yang mengikut. Sampai-sampai setan pun dituding-tuding, ditunjuk-tunjuk salah. Dan setan tak mau disalahkan sendiri. Surat Qaf kan begitu, surat Qaf. La tahtasimu ladai, kata Allah, kalian jangan berdebat di mukaku. Jangan bertengkar. Jangan salah menyalahkan, jangan tuding-menuding. Masing-masing kalian ada jatah. La tahtasimu ladai. Itu surat Qaf. Kalau dalam surat Ibrahim, iblis membela diri. Karena ditunjuk-tunjuk, karena dituding-tuding, biang apa namanya? Biang apa namanya? Kalau biang kero, apa aja lah. Kok biang ni perlu sekalian biang. Ku pajak kolera, aku begitu. Hanya bela diri. Ala talumuni. Jangan kalian cela aku. Jangan kalian hina aku. Kalian salah-salahkan aku. Lumu anfusakum. Cela saja diri kalian. Kan kalian yang mengikuti yang bodoh. Kan kalian namuah dulu. Itu pembelaan saya. Pembelaan iblis. Jadi ayat ketiga balik, ada ulama kita yang memahami, nanti di akhirat yad'u, dia menyeru, memanggil siapa yang disembah-sembahnya dulu, laman daruhu, hoi, diserunya, hoi, sungguh kalian ini mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Jadi, hoi orang, kan hoi orang tak, man itu kan orang. Oi orang, oi kepunduang. Baca salah satu alahnya yang darruhu mudaratnya lebih. Bisa datang kau, Bu? Kita begitu. Labisa maula. Labisa benar-benar amat buruk. Bisa itu amat buruk. Lawan daripada ni'mah. Kalau ni'mah sebaik-baik. Kalau bisa seburuk-buruk. Iyalah. Sebaik-baik ni'mah. Kalau seburuk-buruk bisa. Seburuk-buruk sejahat-jahat. La bisa, tambahan la. La itu penekanan. Sungguhlah seburuk-buruk sejahat-jahat. Maulah penolong.
wala bi'sa, dan sungguh ini seburuk-buruk kawan. Apa maksud? Tujuan mereka dulu menyembah, beribadah, menyeru kepada selain Allah, kan supaya mereka bisa ditolong, dibantu, dibela, dilindungi. Kan itu yang nama Tuhan. Tuhan pasti, Tuhan yang namanya Tuhan, pasti menurut pengikutnya akan melindungi, membela, menjaga, memelihara, mencukupi. Tapi di akhirat harapan mereka itu hampa. Tuhan-tuhan yang mereka anggap Tuhan itu tidak bisa apa-apa. Ala bi'sa namanya. Sungguh ikut seburuk-buruk penolong. Karena tidak sedikit pun ada faedah, ada manfaat, ada gunanya. La bi'sal maula. Wala bi'sal ashir, dan sungguh inilah seburuk-buruk, sejahat-jahat. Ashir itu teman dekat. Ketika itulah mereka mengatakan ya wailatana. Ya laitani, tuh. Ya wailata laitani, misalnya. Menyesal kenapa saya menjadikan Syanu sebagai teman. Kenapa saya mengambil Syanu sebagai penasihat, sebagai pelindung. Surah Al-Furqan. Bukalah surah Al-Furqan. Al-Furqan surat ke-25. Baca. Ayat ke-29, 27, 28, 9. 28 dan 9. Langsung halaman 362. Itu namanya penyesalan. Penyesalan yang luar biasa, penyesalan yang tiada guna, dan tidak sedikit pun bermanfaat penyesalan. Bunyinya ya wailata, ya wahai, wailah celaka, sengsara. Ya wailata, wahai. Lah betul dah. Wahai celaka aku. Wailata, wahai sengsara aku. Dan sangat menyesalnya aku. Laitani, sekiranya aku dulu di atas dunia lam attakhidh, tidak mengambil dan tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Di akhirat nanti ada sekian banyak orang yang menyesali dirinya sendiri kenapa dia berteman dengan si anu, berkawan dengan si anu, kenapa dia menjadikan si anu sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai pembela, termasuk sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sebagai ketua. Lam attakhidh fulanan khalila. Lam tidak attakhidh, aku menjadikan si fulan sebagai teman dekat, khalil. Kenapa? Temankah, kawankah, boskah, hidup semangkah, pemimpin?kah? Kalau mereka ikut semuanya, makin menjauhkan kita daripada Allah, daripada kebenaran, daripada syariat agama, maka makin jauh kita tersesat.
akan sengsara, akan menderita, akan merugi. Ya laita, ya wailata laitani. Aku tidak menjadikan sebulan sebagai khalil. Kenapa? Laqad adallani. Sungguh dia telah menyesatkan aku. Anil zikri, ayat yang ke-9. Sungguh dia telah menyesatkan aku daripada zikri, daripada Al-Quran. Zikri itu Al-Quran. Atau daripada mengingat Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mentaati Allah. Adallani. Laqad, sungguh, adalla, dia telah menyesatkan aku daripada Al-Quran, sehingga aku tidak membaca Al-Quran, tidak percaya kepada Al-Quran. Atau menyesatkan aku daripada berzikir, sehingga aku tidak berzikir kepada Tuhan Allah. Ba'da idh ja'ani, setelah datang kepada aku Al-Quran itu. Wa kana syaitan, dan memang adalah si syaitan itu, lil insan, bagi manusia yang mengikut-ikutnya, yang menyembah-nyembah, memujanya, khadzula, tidak mau membantu dan berkhianat. Tertangkap kan? Kan tertangkap. Di hari akhirat, semua orang yang salah memilih teman, memilih ketua, dan seterusnya, memilih panutan, memilih yang diikut, rupa-rupanya dia tidak mengajak kita kepada kebenaran, kepada syariat, kepada agama Allah. Justru menyesatkan, memalingkan, menggelincirkan kita. Itu nanti yang disesali. Mau jadikan si fulan menjadi kawan, atau ketua, atau penasehat, atau pemimpin, atau segala macam. Laqad adalla, dia sungguh telah menyesatkan aku daripada Al-Quran, daripada petunjuk. Padahal petunjuk itu telah datang kepada aku dulu. Dan memang syaitan itu, maka asyaitan lil insani khadzula, syaitan itu terhadap manusia tidak mau membantu dan menolong, bahkan mengkhianati. Makanya janji setan jangan dipercaya. Ini mesti setan. Cuma awak acuk tergoda masalahnya. Ayo lo tu. Setan paling pandai, paling pintar tazyin, memberikan hiasan-hiasan, menghiaskan yang batil menjadi benar, menghiaskan yang jelek menjadi baik, menghiaskan yang salah menjadi betul. Kan? Fazayyana lahumus syaitan, setan menghiaskan, membisik-bisikkan, termasuk setan-setan yang berdasi, yang pakai jas. Membujuk, menipu, merayu, memberikan berbagai macam janji, orasi-orasi, sehingga terpincut. Terpincut itu apa sebenarnya? Terpincut. Tidak tergoda. Terpincut kok namanya tapasu, kanepasu, tapasu namanya. Anan pasu kok cekaboy tuntun, muhsin, saya akan disihir.
Nanti di akhirat setan itu akan meninggalkan, tidak peduli karena nunyo menyelamatkan diri nolo. Khadzula tidak mau membantu, malahan berkhianat. Itu maka disebutnya labisal maula, seburuk-buruk maula. Oleh Al-Haji tadi kan, bunyinya labisa, benar-benar seburuk-buruk, sejahat-jahat maula, penolong, dan sejahat-jahat seburuk-buruk asyir. Asyir ke orang dakik, orang dakik ya wak, sahabat, kawan, konco, namanya asyir. Lawannya adalah Allah. Hasbi Allah, ni'mal maula wa ni'ma sebaik-baik maula. Kalau seburuk-buruk maula, la bi'sa. Siapa seburuk-buruk maula? Setan. Siapa lagi? Sipulan. Di akhirat nanti, menurut beberapa tafsiran, katakan dia menyeru. Siapa diserunya? Yang dipuja-puja, yang disanjung-sanjung, yang didewa-dewakan, yang disembah-sembah, yang dianggap bisa menolong, bisa membantu, atau dianggapnya sebagai Tuhan yang bisa mendatangkan manfaat, bisa melindungi dari mudarat. Dia menyeru, laman daruhu, menyeru, memanggil, mengimbau. Hoi, orang yang mudaratnya, bencananya, kejelekannya lebih dakik daripada manfaat. Kemana kalian? Bangkul lari kalian. Dulu kalian membantu menjamin begini. Tuh. Memang ialah labisa. Sungguh merupakan dia sejahat-jahat, seburuk-buruk maula penolong, walabisa sejahat-jahat, seburuk-buruk orang dekat. Itu hubungannya kepada surah Al-Furqan. Salah satu yang akan disesali nanti penyesalan orang yang salah pilih. Jadi hubungan-hubungan lo ke 2024. Walaupun sangat kuat hubungannya, hubungan lo. Hoi. Tamu tokoh politik asyik mah. Ya, salah satu penyesalan yang luar biasa adalah karena salah pilih. Salah pilih keyakinan, salah pilih agama, salah pilih syariat, salah pilih pemimpin, salah pilih kawan, salah pilih penasihat, salah pilih jodoh, ya Lord. Itu ding. Kalau lah jodoh pakai saya. Pakai saya jangan campak loh. Kalau kurang puas cari celai kan gampang. Cari cek lu. Tengok kan lebih sah. Itu lebih sah. Kita kembali kepada surat Al-Furqan. Kepada surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 14. Tadi ayat 3 balik. Sebaliknya kepada hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang percaya, hamba-hamba yang mau menerima kebenaran, Allah akan memasukkan, innallah
Innallaha yudkhil, sesungguhnya Allah akan memasukkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ke dalam jannat, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iko nak perlu diterang oleh wala jalih lah acok mengaji-ngaji kau. Yang penting beri kabar gembira, basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannat. Siasen orang yang beriman dan beramal saleh, beri kabar mereka, beri kabar gembira mereka bahwa Allah telah mempersiapkan untuk mereka surga. Nanti kelak di hari akhirat Allah akan memasukkan orang-orangku dalam surga karena rahmatnya. Ya, rahmat Allah. Innallaha yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah yaf'alu, melakukan, memperbuat apapun yang yurid, dia inginkan. Arada yuridu, menginginkan, menghendaki. Namanya kehendak, keinginan, iradah. Bagi kita nan sesuai oleh beraja sifat 20 namanya kudrah irada. Kudrah irada, airah keinginan. Arada berkeinginan, sama dengan yuridu. Allah melakukan, memperbuat apa saja yang dia yurid, dia inginkan. Kama apanya? Dia melakukan, memperbuat apa yang dia inginkan, yaitu dia akan memberikan balasan, pahala, ganjaran kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dia kehendaki untuk diberinya balasan, pahala, ganjaran, hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Siapa yang tidak dia kehendaki, yang tidak diinginkan untuk mendapat rahmatnya, malahan dapat azab, adalah orang-orang yang seperti tadi. Mereka menyeru, mereka menyembah, mereka memuja, mereka menyanjung, mereka berdoa, mereka meminta, mereka mengadu, mereka bersandar kepada makhluk-makhluk yang sama dengan mereka, bahkan lebih hina daripada mereka. Orang-orang mereka, Allah tidak menghendaki mereka untuk diberi rahmat. Allah berbuat apa yang dia inginkan. Dia juga berbuat apa yang tidak dia inginkan. Dia tidak menginginkan orang-orang musyrik yang mati dalam kesyirikannya untuk diampuni dosanya. Dia tidak menginginkan orang-orang yang seperti kau, orang-orang sesat kau. Dia tidak menginginkan orang kau diberinya petunjuk. Fa'alul lima yurid, dia berbuat apapun yang dia kehendaki. Kehendaknya yang berlaku. Awak syukur, awak termasuk orang yang diinginkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Dan Allah paling tahu siapa yang pas, cocok, sesuai diberinya petunjuk. Sebanyak kau orang itulah orang ya. Kalau nak murah mah itu orang kau dua saja. Laki-laki cek, besi cek, itu yang paling murah. Nah, di dunia sebanyak kau orang awak termasuk yang yurid, dia inginkan untuk diberinya petunjuk, lalu dia inginkan diberinya ganjaran pahala dan diinginkannya masuk surga. Bamu kawak yang diinginkan Allah? Tanyalah kepada Allah. Bamu kawak yang diinginkan Allah? Nabi Muhammad berkeinginan paman beliau Abu Talib dapat petunjuk, tapi Allah tidak ingin. Abu Talib, apa Ali bin Abi Talib, paman Nabi, saudara bapak Nabi,
orang terdekat dengan Nabi, sangat dekat sampai mati. Pembela, penolong, pelindung Nabi. Nabi sangat harap, sangat ingin paman ko dapat hidayah. Kan keinginan Nabi, keinginan Allah. Keinginan siapa yang berlaku? Tu dia. Awak termasuk yang diinginkan dapat petunjuk. Bertemu tak ya Nabi? Sekampuang? Tidak lah. Berkari? Tidak lah. Bahasa Nabi? Tidak dapat lah asal walahnya. Cuman kita dipilih. Syukur lah. Tidak ada yang patut disyukuri, melebihkan syukur itu. Perbanyak syukur. Orang bakari ya Nabi lah. Bakari. Sudah bakari mai lah lah. Bakari mai. Tadi dah. Tali nak nampak ada. Syukur. Yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah melakukan, memperbuat apa yang diinginkan, termasuk Dia menginginkan orang beriman bermasalah masuk surga. Dan Dia tidak menginginkan para penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah selain Allah untuk diberinya rahmat masuk surga. Dia ingin. Bagaimanapun ingin kita. Dia tidak menghendaki. Dikatakan misteri, misteri. Bang tak misteri dia. Menurut logika awak, ada yang berhak patut dapat petunjuk, tak dapat. Ada yang tak patut, dapat. Bagus itu, tak tahu. Karena dia punya iradah, punya sifat ingin. Ada masyiah, ada iradah. Bahkan ada orang yang membunuh 99, cukup 100. Karena Allah ingin menerima taubatnya, Allah tunjuki jalan. Ada Allah yang tidak inginkan orang dapat petunjuk? Ada. Rupanya matinya tidak dalam keadaan husnul khatimah. Padahal sejak dulunya beramal baik menurut pandangan manusia. Di akhir ayatnya su'ul khatimah. Semuanya Allah yang paling tahu. Maka dikunci siku ayat, Innallah yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah mengerjakan, melakukan, memperbuat apapun yang Dia inginkan. Man kana yazunnu. Sambungan. Siapa yang adalah dia yazunnu, menyangka. Yazunnu menyangka, menduga. Alai yansurahullahu, bahwa lan sekali-kali tidak yansur, tidak akan menolongnya, nya siago, nya Nabi, di dunia dan di akhirat. Fal yamdud, maka hendaklah dia merentangkan bisababin tali ila sama, ke langit. Summa, kemudian hendaklah dia putuskan. Fal yanzur, maka hendaklah dia melihat hal yuzhibna, apakah bisa mereka melenyapkan kaiduhu, tipu dayanya, ma yagizu, yang menyakitkan hati. Begini. Kau santai kita seketik. Sakit hatinya orang kafir, orang musyrik, orang munafik, musuh-musuh Islam kepada Nabi, luar biasa. Sakit hati, marah, luar biasa sakit hatinya. Tentu begitu juga orang-orang kafir, sebagaimana sakit hatinya orang Israel ke orang Palestina lah.
Umumnya orang-orang kafir, mereka sakit hati dan dengki, sehingga mereka memusuhi Islam di dunia. Dan berita-berita, media-media mereka kontrol. Nah, beranjak kepada zaman Nabi. Mereka kok ada yang menyangka Allah tidak akan menolong Nabi. Allah tidak akan bantu Nabinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan siapa yang menyangka itu, menduga demikian itu, lantaran sakit hati, lantaran benci, tidak senang kepada Nabi dan kepada agama yang beliau bawa, Quran yang beliau bacakan. Lantaran sakit hati, marah, dengki kepada Nabi, sehingga mereka mengatakan Tuhan tidak akan menolong Muhammad itu gitu. Itu keluar daripada hati sakit. Kalau begitu, silakan kalian. Fal yamdud. Maka hendaklah merentangkan bisababin tali ke langit. Lalu kalian turuti jalan tali itu ke langit. Kemudian potong, tutup, tahan di pintu-pintu langit supaya pertolongan Allah jangan turun. Itu pertama. Siapapun yang menyangka, yang mengira bahwa Allah tidak akan menolong hamba-hambanya yang bermula Nabi Muhammad, kemudian umat Muhammad, Allah tidak akan membantu, Allah tidak akan menolong. Bagaimana begini begitu. Padahal Allah pasti menolong, Allah pasti membantu. Kapan? Terserah Allah. Cuma dia sakit hati, dengki kepada kaum muslimin, kaum beriman. Mereka beranggapan kalian akan ditolong oleh Tuhan kalian. Silakan ambil tali, rentangkan ke langit, kemudian telusuri jalan itu. Kemudian setelah itu tutup pintu itu langit supaya pertolongan jangan turun. Kalau mampu silakan. Atau makna kedua, silahkan ambil tali. Langit isiko maksudnya langit loteng. Sebab sama itu yang tinggi. Gantungkan tali ke loteng rumah kalian langit-langit. Kemudian jeratkan ke leher. Lalu putuskan tali itu. Tidak hilang mereka sakit hati kalian. Begitu sakit hatinya, bencinya kepada Islam, kepada Nabi Muhammad, kepada Quran, kepada ajarannya Nabi Muhammad, sampai kalian ingin bunuh diri lah, tapi sakit hati kalian tidak hilang, karena dengki. Fal yamdud, maka hendaklah dia rentangkan bisababin tali yang dapat mengantarkan kalian ke langit, atau jalan ke langit, tempuh jalan itu. Atau tali mana? Ikatkan ke leher. Potong tali. Tak bisa hilang rasa sakit hati kalian. Karena memang hati kalian busuk. Jangankan orang kafir, jangankan orang non-muslim. Sesama muslim, kalau hati kalau busuk menjadi orang, coba baru terkaca cek minyak jadinya. Itu ya baru. Karo terkaca cek minyak dia tahu. Babanan musuh-musuh baunya, lalu ko tangannya nak kehilangan bau.
Jadi bagaimanapun kalian ingin menghilangkan rasa sakit hati kalian, dengki kalian, marah kalian kepada Nabi Muhammad dan umatnya, tidak kehilang. Tidak kehilang. Karena memang hati kalian tu punya penyakit. Tipu dawak putih tulang dia tidak kalian mau anda sakit itu jadi. Cari asus kemuntah dia ni. Dua tu anak. Jadi mana pertama bahwa ada orang yang menyangka, mengira, menduga, man kana yazunnu. Siapa yang mengira, menyangka bahwa Nabi Muhammad tidak akan ditolong oleh Allah di dunia dengan memenangkan agamanya, membanyakkan pengikut dan umatnya, di akhirat dengan meninggikan derajatnya, maka hendaklah makalam hendaklah yamdud, dia bentangkan, dia rentangkan tali ke langit, panjat tali itu, atau rentangkan jalan, naiki jalan itu, lalu potong, itu potong, dipotong tu begini, bantuan tiba kita potong, tidak jadi kalau tiba di bantuan pusat, tidak jadi sampai ke daerah, dipotongnya di jalan. Bantuan datang dari pusat sampai kepada orang-orang pelosok-pelosok, tidak sampai karena dipotong di tengah, namanya disembalang. Akhirnya dek bantuan tu, pertolongan tu datang daripada Allah, kalian bentangkan jalan menuju langit, ambil di jalan bantuan itu, pertolongan itu, ambil. Kalau bisa silakan, itu tantangan. Woi, kalian yang menduga Muhammad akan dipabian oleh Allah. Tertengok. Yang kedua, ambil bana tali, gantuang diri kalian tali itu. Lalu putuskan tali mati kalian. Nang sakit hati, nak kabir. Mantu mana sakit hati. Kalau Nabi orang Minang bahasanya, anggap putih tulang dia. Orang menjadah kalian mawan. Putih tulang, buat putih tulang. Hati. Dan ayat itu pun ada yang mengatakan umum. Sia saja yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolong hambanya di dunia akhirat, maka kerjakan hal seperti itu. Sebab Allah pasti akan menolong hambanya. La mania. Tidak satu pun yang bisa menghambat, menghalangi, jika Allah hendak beri. Ujung ayat, hal yuzhibanna, adakah bisa yuzhib, bisa melenyapkan kaiduhu, melenyapkan atau lenyap tipu dayanya, ma yagizu, yang menyakitkan hatinya. Putu yang tadi Joko tak akan bisa hilang dah. Ana menyakitkan hati kalian. Atau panjiklah langit kata, ambil, potong bantuan Allah, pertolongan Allah. Kalau bisa silakan. Atau mana ketiga, jangan sampai kita menunggu mengira kita tidak akan ditolong Allah. Allah pasti memenuhi janjinya. Dia akan menolong hambanya. Wa nasara abdah. Kalau dibacakan, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alai. La ilaha illallah
La ilaha illallah wahdah, nasara abdah, sadaqa wa hazamal ahzaba. Dia pasti nasara abdah, menolong hambanya. Siapa yang punya sangkaan bahasa Allah tidak akan menolong hamba-hambanya, gantung diri, tidak hilang dah. Atau putuskan bantuan dari langit, tidak bisa dah. Intinya Allah pasti menolong hamba-hambanya yang saleh. Inti kejiwa sampai kini bahwa apapun yang disembah selain Allah tidak sengit saja, tidak sekecil tio. Ada faedah dan manfaatnya. Mudaratnya nanti tadi, bahayanya nada. Dan nanti di akhirat tidak dapat membantu, bahkan dicela, dimaki, dikutuk oleh penyembah-penyembahnya balik. Sebaliknya orang-orang yang beriman, Allah berjanji dengan rahmat-Nya untuk memasukkannya ke surga. Dan Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki. Yang Allah kehendaki untuk masuk surga hamba-hambanya beriman. Sementara hamba-hambanya kafir, Allah tidak berkehendak masuk ke surga, justru Allah berkehendak masuknya ke neraka. Terakhir, jangan sampai kita mengira Allah tidak akan menolong hambanya. Pasti Allah menolong hambanya. Sekian kajian. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.